Ciao a tutti, selamat datang di episode perdana dari Ngiba. Nah, ini menjadi episode pertama di channel YouTube dari Ulgat Bogor, official Ulgat Bogor. Nah, di konten Ngiba ini kita akan ngebahas tentang sejarah pertandingan Milan dan mengenai ultras atau kultur-kultur ultras di Milan terutama ya. Nah, sekarang kita perkenalan dulu. Gua Okta, gua Ferry, terus Gua Flow. nah, Flo ini menjadi narasumber kita dan akan menjadi narasumber tetap ya. Iya lah, Nah, kita hanya meng-guiding saja. Oke, jadi pertandingan yang akan kita hadapi di akhir pekan ini adalah Derby ya. derby. Pertandingan antara AC Milan melawan Inter Milan. Gokil ya. Gokil. Nah, gue sih kita kan bahas sejarah nih pertandingannya sendiri. Kalau gue bertanya, mulainya tuh kapan sih Milan sama Inter tuh ketemu? Ya kalau mulainya kan sejak Inter pertama berdiri tuh ya 1908 ya kayaknya pertandingan pertamanya ya. Tapi kan kita mau bahas pertandingan di Serie A. Betul. Jadi kalau Serie A tuh kan mulainya di 1929-30. Nah, jadi kita bahas itu aja. Oke, berarti pertandingan pertama resmi di Serie A antara AC Milan dan Inter Milan itu terjadi pada tahun ya Serie A kan dimulai di 1929-30. Jadi kita lihat yang di Serie A aja dan dimulai Serie A tuh di tahun itu. Oh iya, berarti kan kalau derby itu baru ada pas Internya masuk dong. Nah, sebelum ada Inter kan belum ada derby. belum. Iya. Nah, jadi kalau derby pertama tuh di 1909 ya. Nah, kalau di derby di Serie A tuh pasti mulainya di 1930 itu. Soalnya di 1929-30 itu Italia mulai ngerapihin liganya dan mulai yang namanya Serie A. Oke. Jadi sebelum ada Serie A tuh masih per wilayah kayak Liga Indonesia lah. Jadi zona barat, Italia Utara, Italia Selatan, Italia Tengah tuh ada liga-liga mereka sendiri jadinya. Nah, jadi pas di 29-30 tuh mereka mutusin buat oke lah kita gabungin semua, kita bikin liga yang ultimate lah, yang atau kalau kata di Liga Inggris tuh Premier lah. Oke. Nah, jadi Serie A tuh yang kasta tertinggi mereka gitu. Oke. Nah, untuk kasta tertinggi Serie A berarti baru dimulai sekitar tahun berapa? 1929-30. 1930 ya. Nah, sama-sama kita ketahui kan Milan ini lahir di tahun 1899 ya. Nah, 18 Desember 1988. Nah, kenapa ada Inter kalau pertanyaan? Kata Milan kan kecil nih. Sejarah kita bicara sejarah kita mau balik lagi dulu dong. Kita balik dulu kenapa ada Inter. Ya sekarang kita ngomong ya secara singkatnya aja lah ya. Kalau Inter itu kan munculnya dari Milan. Barisan sakit hati. Barisan sakit hati. Iya. Waktu itu tuh di sekitar di 1907-an jadi ada sedikit perpecahan di kubu Milan tuh antara pemain asli Itali dengan asli Inggris dengan pemain yang dari luar gitu. Oke. Dari Eropa lah ya, wilayah Eropa lainnya gitu. Jadi waktu itu tuh Milan tuh terlalu Itali sentris dan Inggris sentris gitu. Jadi kita nyambung nggak? Jadi kan pendiri Milan tuh kan orang Inggris ya, Herbert Kilpin itu orang Inggris. Jadi hampir 60% pemain Milan waktu itu berasal dari Inggris dan sisanya dari Itali, 40%-nya. Nah, ketika Liga udah mulai itu di 1908 itu, sepertinya pemain Milan ini yang waktu itu kan Kilpin dengan ini kan
sekaligus dia presiden dan Betul. sekaligus dia pemain. Pemain, betul. Sepertinya menolak ada pemain dari Eropa lain lah Ya. atau Amerika Latin. Nah, itulah ada beberapa pengurus yang tidak suka dengan itu. Oke, mungkin itu juga menjadi alasan mengapa dinamakan internasional ya. Iya betul. Itu Udah kan masuk waktu itu internasional tuh mungkin. ada pengurus Milan yang berasal dari Swiss ya. Swiss kan tetanggaan ya, bisa Betul. dicek di peta. Swiss sama Italia itu tetanggaan, jadi bahasanya pun ya walaupun Swiss ada bahasa Jermannya juga, ada bahasa Italianya juga. Waktu itu tuh namanya kalau nggak salah Carlo Hinterman deh kalau nggak salah. Carlo Internal. Nggak tahu nama depannya benar, kalau belakangnya tuh benar. Si keluarga Hinterman ini ada berapa yang jadi pengurus Milan waktu itu. Nah, dia nggak setuju dengan sepertinya Milan nih menolak pemain dari Eropa, pemain dari wilayah lain, yang bukan Italia dan bukan Inggris. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk dia keluar, dia bikinnya nantilah kita bahas Atau soal bisa jadi nama Inter itu dari si Interman. boleh. Interman Iya, boleh iya. masuk. Bisa jadi ya. Masuk. Mungkin nanti teman-teman Inter bisa bahas mungkin ya kan. Karena dia lebih Kalau dari mana? Nah, dia keluar, nah dia bikinlah bahwa tim yang dia bikin baru ini betul. adalah suatu tim yang multinasional. Oh, gitu. iya. Makanya dia sebut memakai bahasa mereka waktu itu ya internasional. Internasional. Nah itu juga sedikit informasi di awal mengapa derby ini terjadi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Derby pertama. derby pertama itu 1909 nih kalau nggak salah. itu yang di Serie A. Kalau kita bicara Serie A, kalau di Serie A ya di 1929-30 waktu itu. 29-30. Nah itu sebelum itu tuh udah ada si Udah ada. Jadi tapi bukan dalam bentuk tapi Serie A. bukan dalam bentuk liga yang primer tadi seperti tapi ini. ini udah ada dua tuh ya. Udah dari 1908 semenjak 1908 itu udah jadi ya. Betul. Nah, kalau dari match pertama nih, loh, itu masih 90 menit dong pertandingan. Apa? Iyalah, Masa kirain gitu 40 menit itu pengembangan 90 menit tapi belum ada ganti pemain ya waktu itu. Oh, belum ada. Belum, jadi pergantian pemain tuh sekitar jadi ya tiap tahun pasti ada perubahan-perubahan. Jadi pas pemain cedera ya ditanduk ya taruh aja di pinggir lapangan udah. Oh, berarti lanjutin terus permainan. 10 udah. Oh, Kayak gitu. gokil. Kartu merah, kartu kuning pun itu nanti ada di tahun berapa. Regulasinya baru dilakukan. Ini kan anggap baru liga pertama lah ya. Liga pertama yang dianggap prestis lah ya di Italia ya. Iyalah. Yang menggabungkan semua zona-zona liga-liga di wilayah ya. Nah pertandingan pertama itu kalau detailnya sih tanggal mungkin ini tahun skor di mana dihelatnya derby di Serie A ya, kita bicara Serie A ya. Kita ini ya derby pertama tuh ya di San Siro. Di San Siro, oke. 10 November 1929. 10 November 1929. Oke, 10 November 1929 menjadi derby pertama di Serie A ya, Iya. antara Milan dan Inter. Nah itu tuan rumahnya siapa saat itu? Tuan rumah Milan main di San Siro. Main di San Siro. Jadi Oke. soalnya San Siro itu kan punya Milan. Nah ini juga perlu kita perhatikan nih bahwa San Siro itu milik Milan Ya. dengan ada dua kepemilikan nama. Sebenarnya sekarang kalau nggak salah yang punya pemerintah kita ngontrak itu gimana sih? Iya, jadi San Siro tuh panjang ya. Sejarahnya sama. Mungkin nanti kita bisa bahas. Betul. San Siro sendiri Jadi ya. kalau San Siro ya itu punya sejarahnya sendiri. Antara San Siro, Inter dan Milan tuh mereka punya sejarahnya masing-masing. Jadi, Oke. Jadi waktu San Siro itu dibangun justru oleh Milan justru yang bangun. Di awal dibangunnya di 1926 tuh dibangun oleh Presiden Milan ke berapa itu? Antara ke-7 atau ke-8 itu namanya namanya Piero Pirelli. Iya. Oh, berarti Beda dengan ini ya, bukan yang punya ban itu ya. Bukan, kirain yang punya dada Inter. Bukan. jadi iklan dong. Jadi siapa tahu yang masuk apa-apa. Sorry, Bang Foto, berarti yang rumor Amerika ada kan si stadion itu kan rumornya urunan katanya. Iya, udah. Secara ini enggak. Jadi San Siro tuh dibangun oleh Presiden Milan yang namanya Piero Pirelli.
Piero. Piero, Jadi dia punya sepatu sama ban. Oh iya, namanya merek semua ya. Merek semua nama. Padahal nggak niat. Gak ada merek. Ya nggak apa-apa lah. Nggak niat promosi tadi. Promosi tipis-tipis. Ada. Tahu-tahu dah. Besok bayar ya. Ya jadi dia bangun stadion itu di 1926. 26. Nah, dibangun waktu itu jadi 3 tahun kemudian dipakai untuk Serie A. dipakai oleh Milan. Jadi stadion 3 tahun ini sebelum Liga. punya Milan. Jadi waktu itu Inter belum di San Siro mainnya. Nah itu main di mana kan? Inter tuh di Civica Arena namanya. Civica Arena. Jadi kalau sekarang kita mau lihat Civica Arena tuh, kalau kemarin lihat apa namanya, Kurvasut perayaan 50 tahun tuh. Oh video-video bermaksud Ah, tahun. Kalau ngecek Kurvasut yang perayaan 50 tahun itu sekitar 2018 ya. Iya. Ya, 50 tahun. Nah, itu kan dia mereka di stadion kan? Iya, betul. Itu namanya Stadion Arena, Civica Arena. Nah shootnya itu kalau nggak salah masih kayak beton tangga gitu. Iya, Ya kayak PSB lah. Ya, Kayak stadion Pajajaran lah. Tipikal stadion lama ya. Ya, tipikal stadion lama gitu dan Jadi, masih kebuka. Dulu namanya stadion, sekarang bukan kayaknya. Oh enggak dong, tutup stadion dong. Oh, tetap ya. Tetap dong. Kalau yang kayak gitu aja baru. Sama. Nah, Civica Iya. Arena itu di Jadi- 1929 Liga Nah, pertama itu jadi- kita mendaftarkan itu ya. Jadi di awal Serie A tuh Milan emang kandangnya San Siro dan namanya waktu itu emang San Siro. Udah Oke, San Siro sudah dari San awal. Siro ya. Jadi namanya waktu itu apa, San Siro Calcistico Stadion gitu. Iya. Namanya. Dari awal. Jadi emang stadion Milan San Siro itu bukan Inter ya. Nah, Itu ada sejarahnya sendiri. Jadi kalau kita mau ngomongin soal San Siro yang dipakai buat derby nih besok, ya katanya juga mau dihancurin ya. Iya. Ya, rencananya Inter sama Milan mau bangun stadion baru, tapi kalau kita ngomongin San Siro dia punya sejarahnya sendiri. Malah kita bisa keluar dari derby, keluar dari Milan, keluar dari Inter. Oh, Kita ngomongin sejarah stadion ini juga gitu panjangnya. Gitu Betul. Nah, cukup singkat berarti pertandingan pertama Milan dan Inter ini Di terjadi di Serie A Serie A di 10 29. November. 9.30. Ya, 10 November kalau nggak salah. 10 November 1929. 29. Nah, Ya, musim 29. Itu derby pertama di Serie A. derby pertama di Serie A. Di Nah, kandang Milan di San Siro. Jadi, satu musim itu Mas home away kan? home away jadinya. Nah, ini pertandingan pertama dulu yang kita bahas ya. Kayak Milan sebagai tuan rumah, Sebagai tuan rumah ya. itu menang berapa skornya? Justru waktu itu Milan kalah ya. Milan kalah Iya, justru soalnya Inter kan emang lagi jago-jagonya waktu itu. karena multiplayer Udah, tadi. iya. Ditambah Dari multiplayer, mana-mana. kalau kita nama stadion San Siro sekarang kan Giuseppe Meazza. Betul. Ya, nah, itu legenda Inter ya. Iya. Jadi dia mainnya di sekitar tahun itu dan dia lagi jago-jagonya. Jadi kalau Kayak Messi sekarang gitu ya. itu jago banget. Iya, mungkin. Dia julukannya El Balila gitu kan. Balila. Si Giuseppe Meazza ini. Jadi kalau kita lihat biografi dia sih justru kecilnya dia ngedukung Milan. Kecilnya dukungnya. Kayak Tonali lah ya. Ini kayak Tonali Kecilnya dia dukung Milan ya. Si Ah. Meazza ini dia trial di Milan justru dia ditolak. Oke. Jadi akhirnya dia bukan ke Inter juga, dia malah ke tim waktu itu dia apa ya, kalau nggak salah Oh, itu nggak langsung Triestina di kalau nggak Lalu salah. berarti dia habis ditolak Milan nggak langsung ke Inter. Dia di tim kecil di Triestina. Oke. Nah, saat dia main di Inter, nah kita posisi kalah. Skornya berapa tuh? 2-1 waktu itu. 2-1. Pencetak golnya itu siapa? Ya pencetak gol penentunya si Meazza itu di menit 60. Berarti satu makanya sama. dia jadi- 1 sama Milan ngegolin duluan. Baru Inter ngegolin duluan menit ke-6. Menit ke-6. Di menit ke-9 nah baru Milan tuh penyerangnya waktu si Tarsini 1-1. Nah di babak kedua Di menit 60 gitu ya. 60. Menit 60 menjadi momok. Giuseppe Meazza Gue sering baca. untuk kemenangan. Untuk kemenangan. Jadi skor 1-2. Nah, waktu itu pun namanya Ambrosiana, jadi Inter waktu itu tuh nama dia tuh waktu itu tenarnya Ambrosiana, jadi waktu itu Kamu siapa tuh nama siapa? Nama Inter. nama Inter waktu itu dia Nama klub. nama klubnya. Jadi ketika itu kan itu bahas sejarah panjang juga ya, soalnya waktu itu Milan tuh Italia tuh lagi zaman fasisme kan. Oke. Kalau Politik ya kita. pasti semua datang politik lah, namanya Benito Mussolini itu dia kan pemimpin fasis Italia waktu itu, jadi mengharuskan Iya, mungkin itu. mengharuskan semua tim bernama
harus berbau Itali. Jadi kan fasisme itu kan cinta sama negeri kan. Negeri, betul. Jadi nama Inter waktu itu Ambrosiana. Ambrosiana itu sampai musim berapa, Bu? Satu Sampai musim musim 1930-an deh waktu Sampai Mussolini habis aja kali dia ininya. enggak, jadi sempat kan Ambrosiana Inter. Oh, Tapi Jadi ada, waktu- awalnya ada itu, cuman bukan Milan. Milan sendiri pakai nama Milano atau Milano waktu itu namanya. Milano. Iya, jadi namanya harus berbau Itali, nggak boleh. Kan kalau Milan kan itu lafalan Inggris kan. betul? Orang Inggris nyebut Milano tuh Milan. Milan. Sedangkan Itali Itali. sendiri adalah Milano. Tenang, Pe. Iya. Tenang. Kalau Kita ada penyusup, kalau lagi ngebahas derby itu suka penyusup. Ah, Jadi jadi waktu itu ada mainnya. agennya Iya, kayaknya. ada gitu. Dia Ant-Man yang dikirim. Iya, jadi Tenang. kalau kita bahas stadionnya, San Siro tuh punya Milan sampai di tahun 1935-an. 1935. Jadi waktu itu kan ya pasti kita ngomongin sejarah kan. Betul. Sejarah tuh nyambung kemana-mana. Betul. 5 tahunan berarti ya dari Kalau kita musim ini. nyari di Google apa namanya resesi, kan resesi itu namanya keuangan. Iya, betul. Semua kesulitan. Oke. Semua mengalami kesulitan keuangan di Eropa kan itu. Jadi 1935. Milan memutuskan untuk menjual Oh. San Siro ke municipality. Jadi kalau di kita namanya Pemda lah. Pemda. Deket di sini nih. Nah, itulah kenapa jadinya Makanya San Siro punya pemerintah Pemerintah sampai saat ini. sampai saat ini. Oke, jadi memang diawali dari kepemilikan San Siro oleh Milan. Nah, karena mengalami resesi tadi, resesi karena kalau resesi dan resepsi memang membutuhkan dana ya. Apalagi dangdutan. Catering mahal banget tuh. nih, belum ngalamin. Oh, iya. Jadi nggak tahu ya. Sabar, ya. Iya. Nah, jadi itulah prosedur. Jadi pun saat ini Milanisti kalau memang ditanya gitu mengenai San Siro, kita harus memang sudah terima karena di 1935 kepemilikan dan sertifikat sudah digadai. Ya, Ya, sudah digadai. Jadi kita juga harus legowo meskipun memang sejarah tetap Ya. selalu kita banggakan bahwa itu adalah milik kita, kita yang ngebangun. Namun saat ini sudah bukan milik kita, milik pemerintah. Paling nggak kita dulu pernah punya stadion sendiri. Betul. Menantunya. Bahasa pernah punya juga agak enak sih sebenarnya itu. Nggak apa-apa. Pernah juara? Dari apa? Pernah treble, mungkin yang selalu dibanggakan. Oh, Nggak masalah dong. Iya, kan Kenapa kalau- bangga ya? Ya, tapi kan nggak tahu ya. Bagi mereka sih bangga. Oke. Terus di tahun 1929 itu ya, 1929. pertemuan kedua berarti di kandang Inter. Pertemuan kedua di kandang Inter ya. Nah, Di, itu hasil akhirnya gimana? di kandang Inter masih Inter yang menang. Jadi emang kalau kita lihat dari rekor pertemuan sampai saat ini sejak 1929 Itu itu emang jomplang banget. Jomplang. Emang, Oke. Lebih ya, banyak. lebih banyak Inter yang menang. Mau di kandang Milan atau di kandang Inter apalagi. Kalau dulu Milan. Jadi Siapa sih pemain Milan dulu ini? Kayak apa sih mainnya? Kita sudah terlanjur mencintai gitu. kita mau ngomongin Harus diterima Milan, ini. Milan yang jago di zaman Grenoli di tahun 50-an atau Oh, zamannya saya Rivera, Sama. ya kan? Atau di zaman trio Belanda sampai zamannya Ancelotti Betul. dengan si Betul ya. Tapi biar sejago-jagonya Milan di dalam derby itu beda. Mau Milan ada di peringkat atas, tapi kalau ketemu Inter, nggak tahu kenapa ya, Inter tuh selalu punya punya motivasi lebih untuk mengalahkan Milan. Ya namanya juga. Ya namanya. Bisa juga. sakit hati. Iya. Ya, pasti lebih. Ngotot dong. Benar, Gitu. gitu. Ini Kayak- kan saya ini terbawa. Iya. Kemudian kan. Iya benar. Jadi bahkan ada pertandingan yang disebut bersejarah banget ya. Hasilnya itu sampai 11 gol. Hasil di satu pertandingan itu sampai 11 gol, 6-5 Dimenangkan oleh dimenangkan oleh Inter, padahal Milan udah menang 4-0. 4-1. Oh, 4-1. Nah, Itu tahun berapa, Bu? kalau tahunnya harus dicek dulu. Oh, boleh. Nah, tapi pernah ada momen itu ya. Ada momen seperti itu. Sehingga Jadi kita udah unggul 4-1, memang kan rekor Milan kena comeback ini
ya kalau yang kita mengalami nih Pak ya 2005 gitu kan. Ya itu udah mulai inilah. Ya kita pernah mengalami Milan di comeback kan, udah menang 3-0. Ternyata sejarah itu pernah ini adalah pengulangan ya. Jadi yang namanya melawan Inter tuh beda lah, apalagi Inter sedang di atas, Milan sedang di bawah tuh. Kita kesulitan mengalahkan mereka dari rekor pertemuan aja. Kan itu balik ke situ. Sekarang total derby itu pertandingan keberapa puluh? Iya, kalau di Serie A tuh ya kita bahas Serie A aja ya. Ya, Serie A aja dulu. Soalnya besok kan derby di Serie A. Ya. Betul. Nah, jadi di Serie A tuh kita udah 172 ketemu sama Inter. 172 kali bertemu. 172 kali di Serie A. Oke. Sejak Dari 1929-30 sampai 2020 1920 Nah, lebih banyak menang Inter sampai dari 2020 2021 sekarang. kan belum. Oh iya, kan berbeda. Oh iya betul 19 Juga ya. Nah, jadi dari 172 itu Oke. Inter menang 66. Jadi dari 172 pertandingan Inter itu sudah menang 66 kali. Draw-nya 55, Draw-nya sebanyak 55 kali. Milan hanya menang 51. 51. Itu hampir beda 10 15. 15-an ya. 15. Golnya pun jomplang banget, Milan hanya ngegolin 221. Ini rekor keseluruhan ya, Iya, rekor iya. keseluruhan tandang-tandang. Di Serie A tetap ya? Di Serie Ya, A. di Serie A. Kita nggak bahas yang lain dulu, soalnya hanya di Serie A kita kalah rekor pertemuan. Kalau di ajang lain Milan menang. Memang kan Milan gitu ya karakteristiknya. Dia lebih banyak kompetisi sekali beres. Apalagi di UCL Iya. Inter belum pernah Iya. menang. Oh, bukan belum pernah menang. Oh, lawan Milan. Lawan Milan. Dari 4 kali ketemu itu kan, Milan menang 2 kali, seri 2 kali. Jadi pertemuan kan cuma 4 kali kan kalau di UCL kan. Yang 2003 itu kan draw dua-duanya. 0-0 dengan 1-1 kan. Milan lolos ke final ya. Kalau yang ini yang tragedi Dida kena itu tuh Lempar Glenn itu musim 2004-2005 ya. Iya. 2004-2005. Jadi kalau kita bicara balik lagi nih, tarik tadi pertanyaan dari Ferry mengenai rekor pertemuan ya, Pak. Sudah 172 kali pertemuan. Berarti besok pertandingan ke 173 di Serie A. Jadi kan mungkin teman-teman juga banyak literasi yang melihat bahwa pertandingan kok kayaknya pertemuan derby udah 200. Nah, yang kita bahas di sini adalah di Serie A ya. Kita bahas Serie A-nya. Mungkin kalau keseluruhan juga berapa puluh? Hampir 200-an nih kayaknya 200. Iya, banyak kan literasi di luar yang merekomendasikan atau menyajikan data bahwa all match derby. All match derby. Jadi, nah, kalau yang kita bahas di sini adalah derby di Serie A karena akan menjelang besok pertandingan di Serie A. kalau yang 200-an itu yang kadang-kadang di media atau gimana 200 lebih itu kadang itu pertandingan persahabatan. Oh, itu dihitung juga. Iya, biasanya mereka hitung. Coppa Italia. Tapi Atau lebih banyak bahkan trofeo Berlusconi nggak pernah Gitu. ketemu. Iya. Inter pernah diundang Inter sama Berlusconi kan waktu itu Milan di UCL, di Coppa. Inter Toto. Enggak lah. Oh, enggak, Inter Toto. Enggak pernah. Enggak pernah ya. Tapi ada liga itu saya baru tahu. Iya. Sempat ada. Lama juga itu kan. Iya. Total. Dari Google-nya Mrs. Bobo dulu saya tahu Mas Adi. Kalau teman-teman Mrs. Bobo tahu itu Mas Adi Google-nya Mrs. Bobo ya. Orang tua juga. Orang tua juga. Salah satu pendiri dulu yang ikut bantuin bikin stadion mungkin. Dia memang manusia atas sejarah. Semoga arwahnya diterima. Oh, jangan. Belum masih ada. Belum. Saya terus Mas Adi. Kalau nonton. Maaf banget. Itu tandanya Mas Adi harus lebar lagi dong. Anda memegang divisi nomor lagi. Dibar ya. Dibar. Terus balik lagi Sama sendiri. rekor pertemuan tadi kita baru 51. Dari semua pertemuan dari 172 itu Milan hanya menang 51. Oke. Inter 66. 66. Draw-nya 55. Draw-nya 55 ya kalau Draw-nya 55 kali. Nah, besok nih di kandang Inter kan. Inter sebagai tuan rumah lah. Betul. Jadi, soalnya mainnya kan di San Siro kan sama. Di gue pesen aja. Di- Dia nyebutnya gitu, nggak boleh sanksi. Enggak. Boleh sanksi aja.
Susah Kita dong. senengnya nyebutnya Meazza karena itu Meazza. legenda dia kan. Oke. Kalau Milanisti di sana nyebutnya tetap San Siro. San Siro kayaknya lebih enak diucapin gitu. Disebut San Siro kan karena dia dibangun di Iya. daerah di San Siro itu. Oh iya. Oh itu nama wilayah. Nama wilayahnya San Siro. Kayak kita Cibinong gitu jadi Ya, Cibinong di gitu. Stadion Cibinong. Stadion Cibinong. Pajajaran. Jadi San Siro itu Pajajaran. wilayah itu namanya San Siro. San Siro. Oke. Nah, gol tadi berapa Bu? Milan sudah Milan hanya 221 gol. 221. Sedangkan Inter 242 ya. Jadi wajar ya dia menangnya aja 66. Nah, betul. Jadi wajar dia. Wajar Dia angka ngegolnya. selisih golnya lebih banyak. Berarti Golnya ada jauh. Hampir 20-an, 21 malah. ada ini lagi buat ibaratnya tutupin. Jadi kalau kalah lagi jangan panik. Emang dari dulu di histori Iya, Milan maksudnya, itu Nah, di derby kita ya. Betul. kita ngebahas Walaupun kita di Serie A 2001 pernah menang Besar. besar ya. Nah, itu kita bahas nih. Itu nanti Misalnya juga. kalau di kandang Inter tuh justru sekarang rekornya aja Milan hanya menang 23. Milan. Dari 86 di kandang Inter, Milan menang cuma 23. Oke, jadi di derby ini yang dimainkan di kandang Inter itu sendiri Dari udah di Serie A 86 ya kali. sudah 86 kali Iya, dengan kemenangan Milan hanya 23. hanya 23. Hanya Sedangkan 23 Inter kemenangan. 33. Inter 33. Ya. Draw-nya 30. Golnya 30. Nah, jadi kalau kita bukan mengajak teman-teman untuk Pesimis. Pesimis. Ini kan namanya juga tapi untuk mengajak teman-teman lebih teman-teman tahu muda aja gitu. untuk menaruh ekspektasinya yang tidak tinggi. Nggak harus gitu juga. Optimis boleh, Iya. tapi ekspektasi jangan tinggi. Agar kekecewaan juga tidak besar. Karena itu Iya, aku banget ya. Enggak, kalau gua sekarang optimis. optimis. Dua Kalau musim kita kemarin, optimis, kalau 2 musim kemarin tahu sendiri gua kan. Apa nih derby? Milan Gua nggak yakin. di Udah, cuman aja. menjelang rekor menjelang derby besok nih betul. Milan udah 4 kali kalah. Iya. Beruntun. Iya benar. Kalah beruntun ya. Jadi mau di kandang Milan, di kandang Inter di 4 laga derby terakhir tuh Milan kalah semua. Apalagi di musim kemarin kan. Oke, betul. Musim kemarin 2-0 Oh, sama 2-0. 4-2 walaupun udah menang. Udah menang dono. Ya hampir 4 musim loh. Gua kalau lihat dia lu itu kan Iya. anak di grup yang lain kalau nanya dia bilang menang kalau gua lebih realistis. Gua Tapi lebih kita tidak bilang very pesimis ya. Enggak lah. Gua tetap dukung Milan dong. Cuma gua lebih realistis gitu kan. Betul. Ekspektasinya nggak ditaruh tinggi. Enggak. Gua sih lebih ini nggak tahu sendiri lah musim kemarin. Musim Kalau kemarin. sekarang gua iya dong. Lo optimis dan yakin nggak kalau sekarang untuk besok? Lebih optimis. Lebih optimis. Nah, kalau dilihat dari rekornya, Rekornya? Milan terakhir menang ketika Inter jadi tuan rumah tuh Tahun berapa tuh? 10 tahun yang lalu justru. Udah. Jadi Sudah kali ya. besok Sabtu tuh Milan dihantui ya kan sama rekor buruk di kandang Inter. Oke, itu Ketika kemenangan terakhir Milan itu aja terjadi di 2010. 2010. Dan pencetak golnya waktu itu masih ingat lah, Ibra yang Ibra. golin. Dan sekarang masih ada Ibrahim nih. Dan dia kembali. Dan dia kembali. Mungkin untuk menang lagi kan. Untuk menang. Nah, Derby besok itu bakal jadi sejarah. Kenapa? Ibra main setelah 10 tahun yang lalu. kemenangan terakhir Milan ya di kandang Inter. Terakhir, kemenangan terakhir Kemenangan terakhir Milan di kandang Inter. Mungkin bakal jadi derby pertama tanpa Oreo. Oh iya mungkin. Pernah sih ya. Oh, dulu pernah. Karena tanpa Koreo, cuman saat ini selain tanpa Koreo tanpa penonton. Iya. Lebih horor. Kalau ada Koreo tidak ada penonton, horor jatuhnya. Jatuhnya horor, Pak. Iya. Nah, itulah. tadi kita udah bahas rekor pertemuan kedua tim ini. Sekarang gua mau nanya ke kalian masing-masing. Nanti gua juga akan cerita sih pengalaman match derby yang paling berkesan gitu buat pribadi lu kayak buat pribadi lu tuh dan pribadi gua. Kalau lu ada nggak? Ada, pasti ada kan momen Derby. derby. Yang berjalan dulu deh. Iya, Ah, iya. enggak gitu dong. Sekaligus promosi lah. Enggak gitu tapi kalau ada ngobrol. Ya, yang tua dulu. Yang tua dulu. Yang gua tetap dia. Iya. Apa Dia ngapal sejarah soalnya. Oh, iya. Dia ngapal sejarah. Orang tua biasanya ngapal sejarah soalnya. Kalau belum orang berkesan itu yang pas lagi ramenya yang waktu ya Dida menang yang
Oke, ini buat di Serie A ataupun di liga mana pun ya. Lu berarti mau pertandingan itu ya? Iya, itu menurut gue sampai dibuktikan kan. Lemparan flare ya. Itu bukan dihentikan juga sih, itu langsung di Stop. stop dan Milan menang 3-0. Dan Milan langsung ini ya. Menang 3-0. WO apa? WO kan WO jangan. mah yang sekarang dong. Waduh. Kan di stop sampai di kan sama, makanya gue bilang di stop. Iya, jadi stop. Menurut gue kalau gue Itu yang foto ikonik Materazzi sama Ya, Rui Costa. Rui Costa. Itu kejadiannya itu. Ini kejadiannya momennya sama ya? menurut gue Itu 2004, 2000. Oh, 2004 2005 ya? itu yang menurut gue berkesan gitu. Itu udah kuliah ya? Itu perempat 2004 2005. perempat final UCL. Udah mau lulus. Anjing tahu. Perempat final UCL. Tahun dong umurnya. Jadi kalau Peri pertandingan di 2004 2005 ya itu semifinal UCL ya? Perempat final UCL. Nah, itu yang menjadi pertandingan berkesan ya, Pak. Karena ya fotonya juga sekarang banyak. Kalau derby rata-rata portal berita tuh pakainya foto itu, Materazzi sama Iya, pasti. Rui Costa itu. Ikonik ya. Foto ikonik, betul. Ikonik. Sama Dida yang kelempar flare. Ya. Nah, itu yang menjadi itu loh ya, pertandingan paling berkesan menurut lo ya. Selain yang 2001 ya. Selain yang 2001. Kalau lo Wah, kalau gua banyak sih derby. derby yang lo lalui. Enggak, Kalau gua bilang derby yang lama, kan gua tua banget dong. Gak perlu takut, memang udah kelihatan dari wajah. Gua tahu dia yang mana. Yang mana? Yang duel sendulan. Yang mana tuh? Bukan. Yang gol itu lama banget kayaknya dia juga belum lahir. Yang kalau tahu kan ya, yang lo Oh, yang Yang Hadley yang dibikin koreo. Ya. Iya, yang Itu mah belum ngerti bola dong. Itu kan tahun 84. Gila, lu belum ngerti apa gitu gua. waduh 84 lu ngerti bola. Mau bilang belum lahir, bohong. Bohong. Iya. Jadi tahu. Lu udah lahir 85 Mas. Mungkin tahun depan. Tahun depan lu. Ya jadi kalau gua yang berkesan sih di 99. Joshua yang ngegolin. Ah, Joshua. Joshua Oh, ya. Joshua ya. Joshua ada di belakang kamera. Joshua ada di belakang kamera. Dan dipanggil panggil dia. Itu menurut gua paling berkesan soalnya itu tuh tahun 99 itu Seva ini deh kayaknya. Yang WA dari belakang. Musim debut Seva itu. Yang WA datang dari bola corner bukan? Iya dari corner. Yang lari sendiri. Ya. Enggak. Oh, bukan. Itu lawan Itu ada. Verona. Itu lawan Verona. Jadi itu derby tuh. Jadi waktu itu jadi jatuhnya itu tahun 2000. Jadi 99 2000 itu musimnya. Jadi Milan tuh belum menang dari tahun 95. Sama seperti tahun ini nih. Kurang lebih. Ternyata sejarahnya menyedihkan. Sejarahnya menjadikan Kalau kita gagalin aja nih episode pertama ini. Enggak tetap. Kalau namanya informasi kan ya. Sejarah harus tetap. Jadi Ini adalah bagian dari Nanti ngibah. kan sebenarnya banyak teman-teman Interiusti, Juventini bilang Milan selalu balas sejarah. Sebenarnya sejarah pertemuan dari Kita membanggakan juga. Iya, ini kita angkat, bukan hanya kita menang 7 kali UCL loh. Enggak. Di sinilah kita bahas juga. Gak mau kalah Nggak mau kalah, iya. Saya paling banyak. Iya jadi. Halo Bu Bon. Kasihan ya. Itu ntar nanti kalau Milan ketemu juga kita bahas. Iya lah. Jadi Salam dari Bundari. Waduh. Itu Iya dong. Ini balik dulu ke 99 2000. 99 2000 tuh itu Milan belum menang dari 95. Hampir 10 laga deh kalau nggak salah. Serie A ya? Di Serie A. Di derby pertama pun Milan kalah 2-1. Jadi Seva yang golin waktu itu. Oke, 21 itu saya paling dulu. Gol derby pertama Seva waktu itu. Nah, Gol derby pertama. di hari kedua ini Kita menang. Kita menang di menit 90 lagi. 1-0. 2-1. 2-1. Oh, Itu 1-1. gol penentunya berarti melalui Joshua Joshua. dari cornernya Boban. dari corner Boban. Itu yang berkesan banget buat gua. Pak Pres. Oh berarti kalau Sampai- misalkan menit yang begitu sampai gue Jakarta dong. Iya, Iya, betul. Tapi ini belum lewat regulasi. Belum. Dia menit 88. Dan ini menang. Kalau Jakarta seri. Sering, ya. Cuman buat mempertahankan seri aja kita sampai senang segitunya. Oh iya, Gitu Itu ya. draw. itu derby makanya Derby, derby itu ya. selalu punya Ya, apa derby itu. cerita dan Keunikannya setiap pertandingan, atmosfernya beda, betul. derby itu makanya selalu dinanti. Nah itu Pak Presiden kan sekarang ya. Joshua kan Presiden Liberia ya. Liberia, Pak Pres. Gimana nyebutnya Pak Pres? Jadi teman-teman jangan berpikir Pak Pres. Wah jadi Pak. Joshua ngegolin di menit 90. Iya. Dan itu juga dia saat itu Itu paling- tahunnya dia ya.
Tahunnya dia lagi jago. Lagi jago-jagonya. Ballon d'Or? Ballon d'Or itu 95. Oh, oke 95 ya. Itu emang dia masih jago lah ya. Walaupun menjelang ke ininya dia waktu itu Seva datang. Ya. Nah itu musim terakhir WA. Oke. 99 2000 tuh WA terakhir 21 sekarang. Setelah itu kan Seva dengan Birhoff kan. Betul. WA dijual ke Chelsea kalau nggak salah atau kemana. Iya, berarti punya sejarah juga ya. Ya, itu makanya tadi yang disampaikan Banyak sih. bahwa sejarah itu berketerkaitan. Sejarah satu dengan sejarah lainnya pasti punya hubungan. Semua nyambung. Nah, sejarah tuh nggak mungkin bohong. betul. Kalau gua jujur pertandingan berkesan. yang berkesan itu derby 2016. Udah tahu 2016. karena apanya mah? Bali 3-0. Iya, Itu berkesan sih. Berkesan Gol 3-0. Oh, berapa? Lupa gue yang ngegolin siapa. Gua tahu arahnya kemana. Gimana kalau kita skip aja? Gua mau bahas itu kayak apa nyebut itu sebenarnya. Gua tahu sih arahnya sih, tapi yang berkesan mungkin perjalanannya deh. Jadi ya kalau gua sih nggak pertama momen jujur kan gua kenal Milan ya 2003 terus melek Milan itu juga ya di tahun-tahun muda lah 2010-an. Jadi gua hadir di fase Milan yang sedang terpuruk ya, kita bilang fase era terpuruk lah. Meskipun nggak terpuruk amat sih sebenarnya ya, nggak sampai degradasi kan belum terpuruk banget kan gitu kan. Nah, gua tuh berkesan pertama karena perjalanan pertama sama anak UB ya, terjauh sama anak UB. Terus yang kedua itu karena pertama kalinya itu first time banget selama hidup gua ke Bali. Sampai saat ini juga itu pertama kalinya gua ke Bali. Terus yang ketiga itu adalah gue punya pemain idola saat itu yang mencetak gol dan menjadi MVP di pertandingan itu. dan pernah itu juga. Pernah kita Camp Nou itu ya? Iya. Kena tiang. Tahu Weh! lah. Gue ingatnya dia kena tiang aja sih. Gak inget dia ngolinnya kapan lupa gue. Tapi lumayan lah, jadi agak sebenarnya bisa dibilang penyeimbang lah. Cuman Tapi itu dosa besar banget. dosanya besar Wah, banget. gila. itu nggak bisa dibalas ya dengan Soalnya nggak bisa dibalas, nggak bisa diobatin ya. Itu di kandang udah menang. Kita udah mau Harusnya gol kosong loh. 2-0 dong di Milan. Tapi lawan Larkin kita masih lanjut dulu deh gue. Dan dia kalau ngegolin itu kita 3-0 dong. Pastinya Pas secara dong. agregat ya. Otomatis lolos UCL. Tenang, gue ingat gitu. Dan juga tuh harusnya juga diingat. Meskipun jujur gue tidak menyaksikan gol itu, karena posisinya kita lagi diusir. Di match itu. Jadi ada ya waktu di Bali. Jadi waktu itu kita kan featuring sama Inter Bali ya. ya sama Ichi Bali. Ichi Bali. ya kita kalau kemana-mana nggak buat nyari musuh ya. Sebenarnya Betul. kita emang mau WD pengen silaturahmi sama teman-teman. Milanisti area lain nonton bareng. Ya kita seru-seruan ngecen. Ya menang kalah mah sebenarnya biasa. Biasa betul. Kita juga Itu kalau nggak salah gol pertama, gue nggak mau ke situ dulu deh. Gol pertama itu Alex ya. Alex Sundulan. dari Pas lagi koreo itu kalau nggak salah. Koreo Hadley. Iya, Jadi lagi dibuat koreo Hadley. Alex ngegolin melalui sundulan yang hampir persis lah ya hampir mirip positioningnya. Nah terus gol keduanya itu Carlos Baka, umpan dari Mbayenia. Dari sisi kanan Mbayenia memberi umpan terupas bagus pada Carlos Baka. Tapi gol ketiga hampir nggak masuk kayak. Iya, itu betul. Saya mengakui. Tapi dari gol itu gue ingetnya cuma si Bonaventura ngegocek Mourinho. Waduh, sampai situ skip. Iya. Gue nggak tahu. Gue langsung. Iya. Makanya langsung Jadi gue langsung belikan. Pas nextnya dia potong. Tiba-tiba selebrasi aja. Jadi buat aja gocek, passingnya di skip, selebrasi. Jujur gua ngulang itu kalau nggak salah pas udah balik ke hotel ya sama teman-teman lihat highlight pertandingan tuh sempat kena kaki kalau nggak salah atau ketepis gitu sama kiper. Tapi sama Andanovic ketepis sama Andanovic terus di balik lagi. Untungnya balik lagi. menghoki dia. Waduh, terima kasih. Nah itu 3-0 itu yang menurut gua berkesan. Kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya adalah mengenai pertandingan itu adalah fun fact. Ada yang mau tanya nggak tentang fun fact pertemuan derby Inter dan Milan ini di Serie A ya? Fakta menarik. Ya fakta menarik kan itu ya tadi salah satunya kalau derby itu kan biasanya setara sama perang Koreo kan. Betul.
mungkin yang besok ini bakal jadi sejarah juga, nggak ada Tanpa koreo. Sebenarnya sebelumnya emang pernah ada, cuma kan gue nggak ngalamin gitu kan. Itu yang lo alamin ya. Mungkin itu Ada fun fact lain, Bu? Konsep tanpa koreo banyak itu Pak. tahun berapa itu Orko? Pernah ada tanpa koreo itu? Kalau Koreo kan baru-baru lah. Yang kemarin yang waktu kalau ingat waktu Palacio ngegolin, Inter menang 1-0. Betul. Itu kan tanpa Koreo ya. Iya. Soalnya waktu itu kedua Ultras lagi, Oh iya. ingat kan ya? Iya, tahu. Kedua Ultras itu lagi ngambek sama polisi kan. Iya, yang Mengangkat itulah banyak ditangkapin mereka kan. Ya masalah kerusuhan juga. Kalau mereka terlalu banyak buat isu. Makanya yang dari situ kalau nggak salah kan yang sempat nggak boleh bawa ini dalam stadion kan. Ah ya, itu nggak boleh bawa apa? Tamburi, bendera. Nah, sejarahnya dari pas kejadian yang itu berarti yang pertama. Banyak kejadian. Nah kalau gua tanya fun fact, kita keluarin satu-satu ya. Ya. Dari gua dulu deh. Kan dari Sono sekarang dari gua. Fun fact mengenai Inter dan Milan. Pada 2001 menjadi keunggulan terbesar dari setiap derby. Iya, jadi Betul 2001 kan? Nol ya, benar. Ya kan fun fact, ini adalah fakta. Betul tidak? ya, Iya. walaupun rekor Milan jelek di kandang Inter, Milan masih tapi memegang kemenangan terbesar Milan di derby itu di Serie A ya. Di Serie A. Soalnya ada kemenangan yang lebih besar lagi, tapi bukan di Serie A, itu justru di 1916-an waktu itu. Oh, oke. Itu jauh banget ya kalau buat kita bahas. Jadi justru kemenangan terbesar Milan di Serie A itu di kandang Inter. Di kanan Dan Inter. skornya ya gitu. Skornya. Nah sama aku juga mau koreksi beberapa tuh di 0-6. Twitter gue lihat 6-0 sebenarnya adalah 0-6. Karena kita Iya. di kandang Inter, kemenangan terbesar di kandang Inter dengan skor 0-6 dan itu menjadi angka terbesar di Serie A selama derby ya. Iya. Belum pernah ada lagi tuh fun fact. Itu fun fact dari gua. Kalau fun fact dari lu Kemenangan terbesar Inter tuh lawan Milan ya hanya 4-0. 4-0. Belum sampai 6. Terakhir di Masih kurang 2010 ya. Masih minus 2. Iya. Utang ya. Waduh, utang. Ditagih dong. Besok udah amit-amit. Kalau dari Kalau dari lu ada fun fact nggak mengenai derby derby lah ya. Inter dan Milan? Yang lu tahu Ya banyak sih, jadi Milan tuh udah nggak menang di 4 derby terakhir itu. dari 2018, 19, 19, 20, 1920. 4-4-nya Milan kalah. Oke. Jadi kalau kalah lagi besok Sabtu nih, Kelima. akan jadi 5 kali beruntun kan, jadi bakal nyamain rekor di Tahun 1983. 83. 1979 sampai 83 tuh terakhir menang. Milan kalah 5 kali beruntun di derby Serie A ya. Bisa jadi repeater ya. Bisa jadi keulangan dari Dari tahun rekor Mengulang rekor baru itu jelek ya sebenarnya, Jelek. tapi ya itu fakta Fakta lah. menarik. Salah satu fakta menarik dari derby gitu. Jadi pada tahun 1979 sampai sampai 83 1983 Milan Milan kalah 5 kali 5 kali beruntun. beruntun. Bakal terulang lagi besok kalau Milan Kalau kalah. Milan kalah. Gue lebih optimis sih buat yang Kalau Milan kalah lagi. Kalau Milan kalah ya, ingat kalau Milan kalah. itu sama rekornya sama yang tahun itu. Nah jadi nyambung, jadi kan kita tadi ngomongin gol Hadley, Betul. ya. Jadi fun fact yang tadi tuh yang gue bilang, Milan kalah terakhir 5 kali beruntun tuh dari 1979 sampai 1983. Nah tadi kan kita bahas Mbayenia ngegolin, pas sebelumnya Kupasut ngeluarin koreo Mark Hadley. Nah jadi kenapa itu sampai dibikin koreo dan kenapa gol itu sangat bersejarah? Karena itu Milan belum menang dari 1979 sampai 83. Di 1984 itulah gol di pertandingan pertama. Putaran pertama Milan menang 2-1 lewat gol Hadley. Memutus rangkaian Memutus 5 kali 5 kali kekalahan beruntun. beruntun Jadi di pertandingan Serie A. ke-6-nya adalah kemenangan, makanya itu Nah, menjadi makanya itu gol sangat bersejarah banget di 1984. Kenapa sampai Kupasut membuat koreo di 2016 ya? betul. Jadi itu surprise tiap mola ya. Iya. Kalau nggak salah juga si pemain itu sendiri punya sejarah sendiri tuh kan. Si siapa? Brady itu. Hadley. Pernah di Milan? Dia malah dari ini kan bukan dia nggak jadi sorry. juga. Dia dari Inter ya? Wah, Hadley memang
Setelahnya ya? Apa Di, setelahnya? enggak, dibeli Milan memang dari mana ya, di Chelsea gitu kalau nggak salah. Bukannya ada histori yang dia apa sih yang di ini kayak pengkhianat gitu. Oh itu beda lagi. Itu beda orang. Nah justru, nah kalau mau ngomongin soal itu, Hadley ngegolin itu tuh lawannya yang kan di Korea berpasir pun ada pemain Milan. Iya, pemain itu kita kapten Milan. Itu namanya Fulvio Colopati. Nah itu masih Itu bukan jadi gantinya kan. Jadi si Fulvio Colopati ini yang menjadi pemain Inter yang dikalahin sundulan sama si Hadley. Nah dia itu apa ya? Jadi kalau dia nggak pindah ke Inter, sebenarnya Baresi juga nggak akan ada. Nah jadi si Colopati ini sama seperti Baresi dari Youth Milan pokoknya. Dan dia waktu itu kapten Milan. Jadi kapten Milan dia pindah ke Inter itu sekitar 9 waktu Milan degradasi. Jadi kita ngebahas degradasi nih. Jadi sama tim yang belum pernah degradasi. Siapa tuh? Katanya pernah. Memang belum Pak. Yang membuat sangat bersejarahnya sampai dibikin koreo momen itu, momen gol Hadley itu. Jadi Milan 5 kali beruntun kalah dan diputus oleh gol Hadley itu. Dan yang membuat semakin bersejarah, dia ngalahin sundulan back terbaik Italia waktu itu, si Fulvio Colopati ini. Dia back terbaik Italia yang juara Piala Dunia 1982 ya. 82 sama si legenda Inter, legenda Juve, Scirea. Jadi si Colopati ini emang pemain jago. Dia Milan, sayangnya dia nggak loyal ya. Kalau kita ngomong bandingin dia dengan Baresi itu sama. Datang dari Youth Milan sampai ke tim utama. Dan dia kapten Milan. Jadi sejarahnya fun fact satu lagi nih ya. Jadi satu-satunya kapten Milan yang pindah ke Inter tuh Fulvio Colopati itu. Satu-satunya. Masih sampai saat ini menjadi satu-satunya. Sampai Montolivo terakhir itu kapten Milan tidak ke Inter. Enggak. Iya dong. Iya. Tidak ke Inter. Dia masih jadi satu-satunya. Itulah. Tadi siapa namanya Bu? Fulvio Colopati. Fulvio Colopati. Kamu merda. Anjir. Enggak diartiin juga. Kalau ngomongin sejarah itu panjang banget. Jadi soalnya di 1984 tuh bukan si Colopati aja. Jadi waktu itu pelatih Inter ketika itu pun si Ilario Castagnetti itu. Enggak begitu. Si Ilario Castagnetti itu pun mantan pelatih Milan. Jadi waktu itu bermaksud nyerang Colopati waktu itu FDL ya. 1984 tuh nyerang si Colopati dan si Castagnetti. Ada kok. Oke, jadi itu fun fact dari Bro ya. Kalau dari lu? Yang gue tadi salah satunya kan itu kan, yang mungkin dari waktu itu ya dia nggak perform mungkin ya. Oke. Sampai tambah lagi, Militer tuh kayaknya pemain paling banyak sering masukin. Enggak ya? Salah satunya. Salah satu Milito. Kalau Derby. Derby. Kalau pencetak gol terbanyak Inter ke gawang Milan tuh tetap si Meazza itu. Meazza. Kalau dari itu kan gue nggak paham. Iya. Kan makanya kita belajar di sini karena ngomong pemain sejarah. Jadi pencetak gol terbanyak Derby itu kan Seva kan 14. All Derby apa sih? Semua. All Derby. Kalau dari Internya main Inter sendiri Meazza dia. Walaupun satu gol dia lakuin pas dia jadi pemain Milan. Dia main di Milan, dan dia bikin gol di gawang Inter pernah. Oke, di gawang Milan. Dia 2 musim di Milan waktu 1940. Tapi kalau ngomongin sejarah kita nggak akan habis sehari. Nggak akan ada ini fun fact terakhir ya. Jadi kalau Milan menang besok, Milan tuh bakal menang ke 1400. Genap di Serie A. Di Serie A. All melawan semua tim ya. Melawan semua tim. Jadi jika kita menang lawan Inter besok di kandang Milan, di kandang Inter, itu akan menjadi kemenangan genap 1400. Iya. Momennya pas untuk kita menang. Kalau menang pas banget, pas menang derby, pas menang ke 1400. Pas menang ke 1400. Iya. Jadi Milan tuh besok tuh pertandingan ke 2906. 2906. Ini Serie A ya. 2906. Jadi dari 1929-30 sampai ke 2020 kemarin 2019-2020 Milan tuh udah main 2905 laga di Serie A.
menangnya 1399. 1399 kemenangan. Jadi kalau besok menang lawan Inter nih, Hmm? itu kemenangan Milan ke 1400. Oke, ke 1400. Jadi kita bisa resume kan atau kita bisa tutup di episode. Mungkin akhirnya gini aja. Pertandingan besok, derby besok menurut lo gimana? Menang nggak? Kalau gua optimis, kalau lu tanya ke gua Hanya optimis. Milanisti ya pasti optimis iya. lah. Ditambah enggak, kok masih kemarin lu nggak optimis apa? ditambah kalau mau tahu tentang pertandingan besok bisa nonton Bola Milan ya lo. Karena di sana dibahas. Oh iya. Kalau kita sejarah aja udah. Dan kalau ditanya ke gue sih jujur gue besok optimis karena pertama faktornya apa aja? Inter nggak lagi kehilangan banyak pemain karena Covid. Iya. Ibra ke Bali, Romagnoli juga. Romagnoli juga udah kembali sama squad Milan yang satu lagi lagi lihat aja lagi enak. Paling hanya Rebic aja nggak ada caranya. Tangan ya kemarin. Apa sih biasanya? Dia dislocated. Dislocated. Hilang padahal gue cari itu kenapa geser gitu ya bahasa Indonesia. Mandil ya. Iya padahal. Kalau lu Kalau gue ya, gue sih Gimana? optimis. besok optimis karena Optimis ya. Ya lihat dari apalagi setelah di masa pandemi ya, Milan tuh mainnya gue lihat banyak banget perubahan gitu. Perubahannya kelihatan banget. Ya. Jadi besok tuh pertandingan antara dua tim yang belum kalah ya. Inter, jadi ini tuh pertandingan keempat liga kan. Iya. Jadi sebelumnya 3 kali Inter. 3 kali Milan malah justru Milan lagi jago-jagonya nih. Iya, Kalau belum kita kebobolan lihat, kita. Contohnya ya. nah, kita menang 3-3-nya. Dan belum pernah kebobolan. Ya. Sedangkan Inter dari 3 laga awal Serie A ini dia menang 2 ya. Menang 2. Draw 1 lawan Lazio dia. Setelah lanjut satu sama. Itu secara Secara statistik ya, Statistik kita lihat itu. kemarin 3 laga kemarin. Nah, itu kalau resume dari fun fact mengenai derby adalah yang tadi bahwa kemenangan besok akan menjadi kalau Milan menang akan menjadi kemenangan ke 1409 di Serie A dan memutus rekor buruk 4 pertandingan. 4 pertandingan. 4 pertandingan. Dan derby ya. kesempatan Milan untuk tidak mengulang rekor buruk Di di 1983 1983 sampai dari 1979. 19 ke 1983. Ya. Itu aja sih. Ada yang bertambahin kan? Nggak ada. Waduh, singkat pada jelas. Iya. Oke Bu, terima kasih. Sekali lagi ngobrol. Ini episode pertama. Ya, jangan kabur. Kita bakal bahas. Betul. Banyak bakal kita bahas ya. Banyak Nanti, sekali. Ke Tiap pekan mungkin kita bakal review. Ya, nanti Ya, kita akan review ya. review. Nah ini kalau sekarang masih pertandingan Milan, nanti kita mungkin ada momen pertemuan di putaran kedua kita akan ngebahas tentang kultur ultrasnya ya. Ya. Atau nanti kalau kita lagi ada libur jeda internasional tidak ada pertandingan kita akan bahas tentang ultras ya. Ya, Makanya all about sejarah kalian bisa langsung subscribe. kita ngobrol. Kalian juga bisa tinggalkan komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum jelas di kolom komentar atau kalian bisa subscribe channel YouTube-nya dari Ulgat Bogor. Jangan lupa follow Twitter yang baru karena Nah, betul. Follow juga Twitter yang baru. Kalau mau nanya siapa admin Twitternya ini ya, Om Flo ya? Bukan. Enggak, cari aja sendiri. Cari aja sendiri. Main ke Bogor lah kalau pengen. Main ke Bogor kalau pengen tahu adminnya. Karena hanya dikasih tahu langsung. Iya. Jadi kalian jangan lupa juga follow Twitternya Ulgat Bogor yang baru @ulgatbogor2. Karena yang pertama sudah dipakai. Buat yang kalian pakai boleh balikin ke kita. Oh tidak ya. Itu @ulgatbogor2 atau kalian bisa follow Instagramnya. Nanti potongan klip-klip ini akan gue masukin juga di Instagram gue. Atau tim kita nanti akan masukin juga di Instagram dari Ulgat Bogor @ulgatbogor. Kalian bisa follow, bisa ngikutin terus kegiatan kita di situ. Ya pastinya subscribe lah, bantulah kita karena ini konten pertama juga. Nanti next akan kita ada 3 program. Konten manjang ya. Ya ada program nanti ada kita sharing. ngibah. Ini episode pertama ngibah. Terus ada nanti ngecen sama ngulgat. Kita bakal ada konten lah buat kalian semua di podcast. Siap. Karena kita ada kuat gitu ya. Aduh, kuat aja. Oke, terima kasih Ferry. Terima kasih Om Flo. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Ciao. Ciao, Ciao. Borja Milan. Borja Milan. Borja Milan.